wabarakatuh. Saya Naimah Fatasania dari kelompok 1. Di sini saya akan mewawancarai tentang ghibah dan bahaya dalam kehidupan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan kakak. Halo, kenalin, aku Rahmin dari angkatan 2024. Aku di sini izin buat wawancara ya, Rahmin. Iya, banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarinur Fadilah dengan NIM 25114110001 dan ini narasumber saya Nazila Marsha kelas 5 SD. Halo Kak, perkenalkan, nama aku Nurul Asmia. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Nah, jadi aku pengen wawancara kakak tentang dampak dan bahaya dari ghibah. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya, Kak? Halo, kenalin, nama aku Nadia Latifah Chandra dan dipanggil dengan Nadia. Oke. Halo Kak, sebelumnya aku mau minta perhatian sebentar ya Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama aku Saskia Misyade dengan NIM 25114111003 Kak. Aku merupakan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2025 Kak. Sebelumnya aku boleh tahu nggak Kak nama kakak siapa Kak? Boleh, perkenalkan nama aku Misha Izan. Oke Kak, sebelumnya aku izin wawancara ya Kak. Kira-kira boleh nggak ya Kak? Pastinya boleh dong. Oke Kak, makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilhaki Muhammad dengan NIM 25114111016 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Baiklah, saya akan mewawancarai seseorang mengenai ghibah. Dengan abang siapa, Bang? Faiz, Bang. Baik, Bang Faiz. Sebelumnya saya izin abang untuk mewawancari abang mengenai ghibah. Apakah abang bersedia, Bang? Bersedia. Ghibah itu membicarakan orang di belakang orangnya. Menurut aku, ghibah itu perlakuan buruk di mana dia tuh menggubris seseorang tanpa tahu kebenarannya. Menurut saya, ghibah itu membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya. Menurut saya, kenapa kayak ghibah itu masih dinormalisasikan sampai sekarang itu karena yang pertama mungkin kayak nggak ada topik lagi gitu loh yang mau dibahas apa gitu kan. Sekarang lagi ngumpul-ngumpul terus nggak ada topik, kan tiba-tiba ada topik yang seharusnya itu nggak boleh kita bicarakan. Nah, bisa saja itu lebih ke berpotensi Faktor yang membuat kita untuk bergibah itu pastinya yaitu akibat adanya iri dan dengki yang ada dari dalam hati orang tersebut. Setahu ada, tidak ada Kak. Menurut saya itu tidak ada sama sekali positifnya karena itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Menurut saya kalau untuk sejauh ini ghibah itu kayak sebenarnya setelah kita melakukan hal tersebut kita tuh kadang merasa lebih berdosa gitu loh, merasa kayak merasa bersalah kepada orang yang kita gibahkan atau sesuatu yang kita gibahkan. Jadi menurut saya tuh dampak positifnya mungkin belum dapat atau nggak ada. Yang pastinya ya kalau kita ngelakuin ghibah itu dampaknya yang pertama itu bisa merusak jalinan hubungan silaturahmi, terus juga bisa merugikan diri sendiri dan juga pastinya bisa menambah dosa pasti. Dampak dan bahaya dari ghibah itu banyak banget. Yang pertama itu dia emang pasti menimbulkan dosa, terus juga dia bisa merenggangkan hubungan kekerabatan, di mana itu karena mengenai orang lain kan. Terus juga dia bisa bikin orang sakit hati dan bisa juga dia menyebar fitnah atau bisa berburuk sangka. Menurut saya itu ada 3. Yang pertama, mencari lingkungan pertemanan yang baik. Kemudian yang kedua itu membiasakan perilaku tafakur atau refleksi diri. Yang ketiga itu mengendalikan lisan. Menurut aku cara mengatasinya itu dimulai dari diri sendiri, jadi harus melatih diri dengan cara berhusnuzon. Kemudian kalau udah mulai dari diri sendiri, mungkin dari lingkungannya, hindari lingkungan yang toksik dan cari lingkungan yang menjauhi ghibah. Jika udah mulai topiknya ghibah, bisa dialihin topiknya ke topik yang lain. Pengertian ghibah secara etimologi, kata ghibah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu gaba yaghribu, yang artinya membicarakan sesuatu yang tidak hadir atau membicarakan di belakang. Yang dimana secara bahasa, ghibah itu mengandung makna membicarakan seseorang yang tidak ada di tempatnya, terutama hal-hal yang ia tidak suka itu dibahas. Secara istilah, para ulama menjelaskan
bahwa gibah adalah menyebutkan kekurangan atau sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, baik tentang fisik, akhlak, harta, maupun keadaan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor penyebab yang bahaya gibah dilakukan. Untuk faktor penyebab sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Untuk faktor internal, mengapa seseorang tersebut melakukan gibah? Karena seseorang tersebut itu ingin terlihat lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga dia cenderung membicarakan keburukan orang lain, padahal faktanya itu tidak. Kemudian yang kedua, dia memiliki emosi negatif terhadap orang yang dia tidak suka, seperti rasa marah, iri, dendam, dan cemburu, sehingga dia meluapkan emosi tersebut dengan cara melakukan gibah. Dan yang terakhir, dia itu tidak dapat mengontrol hawa nafsu. Kemudian untuk faktor eksternal, mengapa seseorang tersebut dapat melakukan gibah? Karena dia itu berada di lingkungan pertemanan yang dimana lingkungan tersebut itu menormalisasi dengan mudah, dan lingkungan tersebut juga kerap melakukan tidak baik. Kemudian dia juga memiliki pemahaman agama yang kurang terkait akibat dari gibah. Kemudian bahaya dari gibah, seseorang itu dia dapat merusak amal dan pahala amal kebaikan, sama jika ini dia termasuk dosa yang besar. Kemudian dia juga dapat menghapus amal soleh. Walaupun seseorang tersebut sudah banyak melakukan ibadah, tapi jika misalnya dia tidak bisa menjaga dosanya, maka nantinya pahala itu akan hilang. Kemudian yang kedua, itu dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan sosial, karena yang menjadi korban gibah dia akan merasa tersinggung, kemudian marah, dia akan menaruh dendam pada orang yang membicarakannya, sehingga nantinya akan menimbulkan perpecahan sosial. Yang terakhir itu gibah dapat mengotori hati yang menimbulkan gaji keinginan, karena kebiasaan gibah itu nantinya akan membuat hati itu menjadi keras, dan orang yang sering menggibah itu dia akan lebih sibuk untuk mencari keburukan di orang lain, tapi dia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian hal tersebut nantinya dapat menimbulkan kualitas iman. Baiklah, untuk dalil dari larangan gibah sendiri yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa kita itu dilarang umat Islam untuk banyak berprasangka buruk, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing karena hal-hal tersebut, karena dapat menyebabkan dosa yang sangat besar, yang mana diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Mungkin sekian dari saya.